sahabatpenumpang.com. Virus corona yang mulai mewabah sejak awal Januari 2020 telah membawa perubahan besar bagi industri penerbangan global. Dari dalam negeri, sejumlah maskapai telah menerapkan langkah-langkah taktis agar dapat survive di masa sulit ini. Seperti salah satunya dilakukan Garuda Indonesia. Dan seperti apa langkah yang dilakukan Garuda Indonesia di tengah badai corona ini? Mari simak wawancara yang redaksi kabarkompas.com bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Sultan Setiaputra. Mungkin saya agak sedikit koreksi, yang terjadi bukan demand turun, tapi sentimen turun. Jadi keinginan bepergian tuh selalu ada dalam hati setiap orang, ya kan? Tapi hari ini mungkin mulai banyak orang tanya, perlukah saya pergi? Yang kedua, banyak perusahaan menganjurkan untuk tahan dulu bepergian. Bukan melarang loh, tahan dulu bepergian. Boleh pergi kalau Anda merasa itu perlu. Gitu, ya. Jadi yang terjadi bukan demand menurun, tapi terjadi sentimen yang meningkat terhadap bepergian. Nah, memang situasi yang terakhir terjadi ini menurut saya agak mengkhawatirkan buat industri ini. Karena apa? Karena salah satu syarat industri ini adalah keterbukaan. Artinya dunia ini mestinya terbuka. Tapi ketika mulai memblokir satu tempat atau terblokirnya satu tempat atau satu negara melarang berinteraksi dengan negara tersebut, mulailah persoalan-persoalan muncul. Seperti contohnya pada waktu pemerintah Indonesia memutuskan menutup ke Cina. Ya, artinya apa? Artinya secara teknis logistik di kitanya penerbangan ke Cina itu harus kita hentikan. Nah, dengan penerbangan ke Cina yang harus kita hentikan itu, yang terjadi adalah pesawat yang kita dedikasikan untuk terbang ke Cina jadi nggak pergi kemana-mana, parkir kan. Nah, begitu parkir ini jadi cost yang nggak ada lawannya, ada biaya tapi nggak ada lawannya. Kemudian ketika berkembang ke rumah, Hong Kong juga kemudian mengalami penurunan traffic akibat sentimen yang meningkat. Jadi orang Hong Kong nggak mau keluar, orang mau ke Hong Kong nggak mau ke Hong Kong. Yang paling kita sudah persiapkan adalah Singapura misalnya. Singapura itu satu hari kita ada 10 penerbangan ke Singapura dari pagi sampai malam. Kita potong jadi 5 masih sepi, kita potong jadi 3 sekarang. Jadi Anda bayangkan berapa pesawat yang tidak terbang. Nah, ini yang kemudian kita melakukan beberapa recovery. Jadi beberapa rute yang gemuk kita ganti dengan pesawat lebih besar. Jadi contohnya misalnya ke Jakarta Denpasar itu ada pesawat 737 ya, kita ganti dengan Airbus. Ini juga sebenarnya merespon juga feedback dari masyarakat. Kok saya naiknya pesawat kecil, narrow-body, saya maunya naiknya narrow-body. Saya padahal bilang naik narrow-body kan enak. Apa enaknya kan kecil 33 gitu, kan keluarnya cepet. Kita nggak rebutan sama orang. Lalu kita mau coba buka khususnya mengantisipasi atau memenuhi permintaan pemerintah untuk menghidupkan lagi daerah-daerah wisata kayak seperti Denpasar, khususnya Denpasar misalnya. Karena Denpasar itu kehilangan lumayan besar wisatawan dari Cina. Jadi kita mau buka ke India, kita mau buka dari Kuala Lumpur, kita juga mau buka Bangkok dan Brisbane ke Denpasar. Plus satu lagi Dili. Jadi kita lagi masih mikir-mikir apakah dari Denpasar ke Dili atau dari Surabaya ke Dili. Nah, ini bagian dari recovery plan yang kita bangun. Problemnya recovery plan yang sudah disiapin cukup matang oleh teman-teman mesti berubah lagi ketika umroh tutup. Jadi ada lagi misalnya, kabarnya umroh itu ada 4 jadwal kita setiap hari. Tambah lagi pesawat yang kemudian mesti akhir berubah atau diam. Nah, ini persoalan yang betul-betul dan belum tentu selesai dalam waktu dekat. Walaupun banyak berita positif dari banyak negara, tapi juga banyak berita negatif. Anda dengar terakhir Korea Selatan dan Iran dan Itali ada persyaratan untuk masuk. Persyaratan lebih ketat lah masuk ke Indonesia. Kebetulan Iran kita nggak ada penerbangan, Itali juga nggak ada penerbangan. Korea. Nah,
kemarin setelah Bu Menlu mengumumkan, kita rapat sejenak, kita putuskan tetap terbang ke Korea dan kembali. Tapi di semua itu juga menarik juga mengikuti perkembangan maskapai-maskapai yang lain yang melakukan apa, selain mereka juga menghentikan rutenya dan memparkir, istilahnya paling tepat grounded pesawatnya. Tapi mereka kemudian mulai menyebarkan, melakukan inisiatif-inisiatif yang menurut kita mungkin pas di mereka tapi nggak pas di kita. Misalnya merumahkan karyawannya, mengurangi potong gaji segala macam. Nah, saya ingin menegaskan dari posisi kita, karena kita punya domestic market yang kuat. Sementara mereka tuh nggak punya domestic market. Etihad, Emirat, Singapore Airlines, Qatar itu perusahaan penerbangan yang besar, tapi basisnya hub. Kita tidak sebesar mereka, tapi kita punya pasar domestik yang kuat. Gitu. Mereka nggak punya pasar domestik. Nah, kalau pasar domestik ini selama orang Sumatera boleh pindah ke Jawa, orang Jawa ke Kalimantan, kemana-mana bisa, nggak ada masalah kan? Sehingga kita tidak pernah punya rencana untuk misalnya merumahkan karyawan, mengurangi karyawan maupun mengurangi gaji. Kita bisnis as usual karena domestic market kita memadai dan sangat kuat. So, tentu saja ada beberapa recovery lainnya yang kita lakukan, yang dalam rencana saya belum bisa cerita terlalu banyak karena takutnya menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Tapi ya, kita posisinya clear, kita akan cari cara untuk bisa survive dalam situasi akibat corona ini. Kita juga kepingin menjadi salah satu perusahaan di region ini yang paling siap ketika wabah ini selesai atau terlewati. Ya. Jadi itu yang kita ini, dan optimisme teman-teman tetap ada, cukup tinggi. Kalau Anda ke manapun, itu yang kita jagain, optimisme bahwa kemudian kita bisa bertahan dan melewati situasi ini. Sepanjang pengetahuan saya sih kita memang kompak, banyak asosiasi, banyak interaksi, banyak kerjasama antar maskapai. Tapi ini kelihatannya sebuah situasi yang mungkin semua orang belum pernah alami. SARS kelihatannya waktu 2003 nggak separah ini, gitu kan ya. Jadi hari ini kalau saya ada rencana ketemu dengan beberapa CEO maskapai, menurut saya sih hari ini mungkin nggak terlalu tepat juga kita bicara, karena mereka punya persoalan masing-masing yang berat sekali gitu kan. Jadi kalau kita duduk terus mencoba mencari solusi dari masalah masing-masing, jangan-jangan solusi itu malah memakan salah satu kan, bukan malah membantu gitu. Kita ada beberapa ide, teman, saya pikir timingnya belum tepat lah untuk kita bicara. Yang jadi persoalan yang kami amati hari ini adalah, contohnya ke Cina kan nggak ada yang bisa sekarang, semua maskapai di Asia ini nggak ada yang bisa ke Cina kan. Sentimen meningkat, sehingga utilisasi atau isi setiap pesawat itu berkurang. Yang akhirnya terjadi adalah masing-masing kemudian mengurangi jadwal penerbangan. Itu pun belum penuh juga. Yang saya khawatirkan, dan saya sudah mendeteksi beberapa kasus, ini banting-bantingan harga. So, ini bakal jadi lose-lose game buat semua orang gitu kan. Karena yang terbang misalnya biasanya dalam satu hari dari satu tempat, misalnya Jakarta Singapura misalnya, satu hari itu misalnya 20.000 orang yang mudah mandir Jakarta Singapura. Sekarang tinggal 2.000 misalnya, atau tinggal 5.000. Sementara kan jumlah pesawat yang disiapkan oleh semua maskapai yang melayani Jakarta Singapura itu kan cukup untuk 20.000, tapi berlebih terhadap 5.000 kan. Nah, ketika masing-masing mencoba mengambil ceruk pasar 5.000 ini, apakah penurunannya eksponensial? Misalnya saya 20%, kalau gitu saya dapat 1.000, kan belum tentu gitu. Dan karena saya yang tadinya 20% dari 20.000 itu 4.000, menurut saya, wah ini saya kesempatan nih ngambil 5.000. Ya. Atau yang tadinya 50%, dia bilang dia maunya, jadi semuanya mau ngambil yang 50.000 sisa ini kan, untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang akan terjadi adalah perang harga. Saya cuma mau mengingatkan aja kepada setiap orang, perang harga tidak akan membantu siapapun. Dan perang harga itu akan pasti membuat penerbangan itu sendiri pun merugi.
memang ini sudah deal masa lalu yang dalam penjadwalannya beberapa pesawat akan datang di tahun ini dan di tahun depan. Kita lagi diskusi juga lah sama teman-teman manufacturer gitu kan. Apakah timingnya sudah cukup tepat nih dalam kondisi ini? Istilahnya Anda lihat aja parkiran penuh gitu kan. Mau ambil lagi satu lagi, menuin lagi gitu kan. Tapi kita juga lagi lihat opsi-opsi lain, misalnya adalah kalau akhirnya kita terima, apa yang mesti kita lakukan terhadap itu? Brandingnya bagaimana? Jangan-jangan malah membuat pesawat baru datang, tipe baru, membuat orang, ayo semangat terbang lagi, saat itu kan. Ini masih banyak diskusi, tapi memang secara logika dasar akan nggak masuk akal kalau lagi begini tuh datang pesawat baru, beli pesawat baru gitu. Cuman persoalannya menolak itu apakah sesederhana bilang jadi beli, lu jual aja ke tempat lain gitu kan? Karena seluruh dunia punya masalah yang sama hari ini. Nggak ada satu negara pun yang punya keinginan nambah pesawat, nggak ada satu maskapai pun yang punya keinginan nambah pesawat, dan mungkin bisa jadi harga pesawat sekarang lebih murah. Tapi kita diskusi lah, kita perusahaan yang mau, saya dan teman-teman direksi kita nih mau deliver kita punya komitmen. Tapi kita juga orang yang sangat persisten menegosiasi dan menceritakan kondisi sebenarnya. Dan kita nggak terlalu suka sama orang yang coba menafikan kondisi, menganggap tidak ada masalah dan artinya tutup mata terhadap apa yang berlangsung di kekinian. Gitu. Tapi menunda, misalnya kita memutuskan menunda juga punya ada masalah kan. Jangan-jangan corona ini lewat terus kita butuh 2 bulan lagi gitu kan. Nanti begitu pesawatnya kita bilang butuh dia nggak ada, terus kita jadi masalah baru gitu. Nah, demikian paparan dari Direktur Utama Garuda Indonesia dalam merespon imbas meluasnya wabah virus corona. Nantikan video kami selanjutnya seputar apa saja yang akan dilakukan Garuda Indonesia pada pasca badai corona berlalu. Sampai jumpa.